Jadi hari ini ada beberapa petani yang penasaran ya melihat secara langsung bagaimana kondisi tanaman tomat Medina ini. Namanya siapa Pak? Nama saya Anwar dari Paraan, Ah, Bebengan Ganujo. Ganujo ya. Setelah melihat tanaman tomatnya Mbah Wito di lahan yang seperti ini, komentarnya gimana dari segi pertumbuhan? Bagus ya, bagus. Ah, Buahnya banyak. Ini daunnya juga bagus, nggak becak-becak lah gitu. Bercak ya. Berarti untuk pertumbuhan bagus ya. Bagus Untuk ya. batangnya gimana Pak? Untuk batang tanamannya? Ya bagus. Rengket lah. Rengket. Ya, Rengket itu pendek-pendek ya. Ya, Berarti pendek-pendek. jarak antar buahnya pendek. pendek ya. Terus untuk dari segi daun Pak, dari segi ketahanan tanaman Bagus ya, bagus. 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 Daunnya tetap masih Tetap hijau ya. masih hijau. Walaupun Nggak ini kuning. sudah ada beberapa yang merah mungkin ya. Ya, Nah, terus ini Pak, dari segi virus Pak, tadi selama keliling-keliling menjumpai tidak ada yang kena virus. nggak ada bagus semuanya. Untuk virusnya aman ya. Aman. Ya, Aman. Terus dari yang layu, tadi ada nggak yang beberapa lihat yang layu itu? Nggak ada ya. Nggak ada. Layunya juga aman. Aman. Ya, Aman. jadi untuk ketahanan layunya bagus, virus bagus, dan ketahanan daun juga bagus ya Pak ya. Ya. Nah, tadi kalau lihat itu satu dompol itu isi buahnya ada berapa? Sekitar berapa ya? Ada yang 6, ada yang 8. Nah, Ya, maksimal itu 6 ya. maksimalnya 6 ya. Untuk tomat jenis sayur seperti ini untuk buah 6 itu sudah bagus apa gimana Pak? Sudah bagus. Sudah bagus. Itu ada yang 8. Itu sudah maksimal lah gitu. sudah maksimal ya. Ya. Ini ada berapa dompol dalam satu tanaman itu? Wah, banyak nih. Nggak bisa menghitung ya. Direngket, pokoknya bagus lah. Artinya dari segi Ya. produktivitas juga ini terlihat banyak buahnya ya. Banyak buahnya. Oke. Ini dan ini juga kita juga kedatangan tamu juga ini yang sering menjual sayur. Artinya penjual sayur. Bisa diperkenalkan diri dulu Pak. Ya, perkenalkan nama saya Pak Rakim dari wilayah Pakurejo, Pak Kurejo itu mana Pak? Bulu, Kecamatan Bulu. Masih di Temanggung juga? Ya masih Temanggung. Oh iya. Itu ketinggian tepatnya kalau di Pak Kurejo itu sekitar berapa Pak? 900-an ya. 900-an mdpl. Artinya untuk menanam tomat ini sesuai dengan deskripsi yang di kemasan berarti kemungkinan masih bisa ya Pak? Masih mungkin masih bisa masuk. Iya. Insya Allah masih bisa masuk ini. Kalau komentarnya Pak Rakim mengenai tomat Medina ini seperti apa? Ini komentar kalau saya ya Pak, ini buah Ya. udah mengkilap, mungkin di pasaran pun masuk. Oh, Kalau untuk petani ini produksinya udah tinggi nih tomat ini katanya. oh sudah termasuk bagus ya. Yang kalau segi dari kekerasan buah mungkin Pak bisa dijelaskan Pak. Lumayan ini, lumayan keras. Untuk ketahanan simpan, Ya karena saya belum coba nyimpan, jadi ya kemungkinan bisa seminggu ini Pak. dari segi warna dan bentuk buahnya Pak, Bentuk buah udah bagus, kayaknya tengkulak-tengkulak lain pun seneng ini. nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah ini. Dari bobot per buahnya Pak untuk kelas tomat sayur, Ini sekitar 80 gram ya. 80 graman ya. 80 gram. Sekitar seminggu kali belum nimbang loh Pak nih saya. Oh Tapi iya, kira-kira iya. segitulah 70-80 gram ini. Artinya walaupun ini terlihatnya kecil tapi Berat ya, berat. roto antep juga ya. Jadi untuk komentar Pak Rahim kira-kira untuk tomat seperti ini di pasaran laku apa enggak? Insya Allah laku ini masuk. Hmm. Dari tomat-tomat yang lain kayaknya nih hampir sama aja buahnya bentuknya, tapi ini ketahanannya juga lebih bagus aja, ini produksi lebih banyak. Nah, Dari virusnya juga nggak ada ini. ya. Artinya di pasaran juga kemungkinan besar akan diterima ya. Diterima insya Allah diterima. Oke Pak. Jadi untuk pasar kemungkinan besar menerima ya untuk tomat ini. Nah ngomong-ngomong untuk sekarang ini harga tomat di pasar berapa Pak? Kalau petani jual ke tengkulak itu 2.500 Pak. 2.500. Ini termasuk murah apa termasuk mahal kalau 2.500? Sedengannya. Sedang ya. Ya sedengan untuk kejar itu, untuk hitung-hitungan modal itu udah dapat untung udahlah gitu. Segitu sudah dapat untung. Ya. Oh, berarti kita panggil lagi Pak Anwar. Pak Anwar, ini untuk harga 2.500, ini kira-kira petani udah untung apa belum untuk? Nah, udah untung tapi sedikit. Oh, tapi Maksimalnya itu 4.000 lah. pernah nggak Pak Anwar pengalaman nanam tomat harga 4.000? Pernah 10.000 pernah, 15.000 pernah. Oh, 10.000 pernah, 15.000 pernah. Berarti 2.500 itu termasuk murah ya? Murah ya. Yang titik paling murahnya berapa Pak? 1.000 pernah yang kemarin. 1.000 pernah ya? 1.000 pernah.
Oke, jadi untuk melihat dari produksi Pak, untuk tomat Medina ini kira-kira Bapak memperkirakan ini bisa keluar berapa kilo per tanaman? Perkiraan 2 kiloan ya. 2 kilo ada ya kiloan, ya. dari segi buahnya yang seperti ini ya. 2 kiloan. Jadi karena ini juga ditanam di musim kemarau, jadi mungkin buahnya kurang maksimal ya. Jadi harusnya sih sesuai dengan deskripsi ini bisa sekitar lebih ya Pak ya. Lebih ya. Berpotensi lebih untuk ditanam di musim hujan, kemungkinan akan lebih ya Pak. Akan Ya? lebih ya. Jadi untuk potensi buahnya Pak Anwar, untuk tipsnya bagi para petani itu supaya produktivitasnya tinggi itu bagaimana Pak? Nah, kalau buahnya yang di atas ini kalau bisa besar ini mungkin bisa maksimal. Oh gitu. Jadi tipsnya itu supaya buahnya tetap besar itu diapakan? Beri pupuk. Ditambahi pupuk Ya, lagi. pupuk lagi. Oh. Entah itu iya, iya. ecor atau itu disuntik. Terus mengenai daun juga harus hijau apa gimana? Harus hijau. Tetap ya harus Nah, masalah daunnya harus. Kalau ini kuning bisa mempengaruhi nang buah. Kalau dari pengalamannya Pak Anwar, biasanya kalau tomat yang merek lain itu kalau mulai merah itu daunnya gimana? Kuning gini. Jadi kendalanya di kuningnya di itu ya. kuning. Ya, yang ini menurun nggak bisa besar. Jadi tipsnya dari Pak Anwar itu berarti kalau bisa menjaga daun tetap hijau sampai panen itu buah bisa maksimal, bisa besar. buah yang atas berkemungkinan akan besar dan itu akan meningkatkan produksi begitu ya Pak ya. Oke, sekarang kita tanya kepada Pak Rakim. Pak Rakim itu tadi pernah harga 15.000 tomat itu di bulan apa Pak? Bulan Maret kalau tahun ini ya. Tahun yang sudah ini kayaknya bulan Maret April. Antara Maret sampai April. Ya, tahun ini tapi kan itu nggak bisa dipastikan bulannya. Tapi kemarin itu kita main di situ. Dari bulan Desember pun sudah naik harganya tapi di 5.000. Oh, 5.000 mulai naik. 10.000 itu di bulan itu. Jadi untuk kita mengambil video ini adalah di bulan Oktober. Kalau nanamnya di bulan Oktober, kira-kira panennya di bulan apa Pak? Kalau ini kan umurnya 60 hari merah ini. Berarti panennya Januari. Oh, sekitar di Januari ya. Berarti masih ada potensi ya untuk para petani semuanya. Jadi di bulan apa tadi Pak? Maret April. Maret April. Jadi di bulan Desembernya itu sudah mulai merangkak naik ya, begitu ya. Jadi ini untuk para petani semuanya. Jadi untuk tipsnya itu ditanam untuk mendapatkan benih tomat yang produktivitasnya tinggi itu tentu saja adalah menggunakan tomat Medina ini ya Pak. Bagus ya. Bagus. Nah, terus yang kedua itu adalah bagaimana kita menjaga tanaman itu tetap sehat, daun jangan sampai kuning dan buah atas bisa besar. Begitu ya menurut Pak Anwar seperti itu. Dan ini ada lagi satu rahasia lagi bahwa untuk tahun ini tomat untuk harga tertingginya adalah di bulan Maret dan April. Itu kira-kira model-model seperti itu di bulan Maret April itu sudah berapa tahun Pak? Kalau saya amati sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun terakhir ini di bulan Maret dan April ini harganya selalu tinggi ya. Jadi untuk para pemirsa semuanya masih ada kesempatan ini. Mumpung ini masih di bulan Oktober, nanti kita semaikan di bulan November Desember. Insya Allah mendekati itu ya, mendekati harga laku lah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus berarti sudah cukup ya untuk komentarnya Pak Rahim sama Pak Anwar. Intinya untuk tomat Medina gimana Pak? Bagus. Bagus. Dan diterima pasar tentu saja ya Pak. Diterima. Amin ya. Cocok lah. Dan bisa ditanam. Buahnya menggilap kok. Oh, buahnya menggilap ya. Jadi ini juga bisa ditanam di daerahnya Bapak itu ya. Bisa. Di Temanggung juga bisa. DPL menengah bisa ini 900-an. 900 pun masih bisa ya. Ada nggak sedikit pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk para petani di seluruh Indonesia Pak mengenai tomat Medina ini Pak? Ya bagus, ditanam di tempat saya bagus, di dataran saya juga bagus. Saya mau mencoba tomat Medina, kualitasnya bagus lah. Oh gitu ya. Jadi setelah melihat dari keliling-keliling ini ternyata untuk komentarnya intinya bagus ya. Bagus ya. Sekarang Pak Rakim untuk pesan-pesannya kepada para petani Pak supaya dapat harga mahal itu tipsnya gimana Pak? Ya intinya kalau petani itu harga mahal itu kalau di pegunungan itu nanam, sawah jangan. Kalau sawah tanam, pegunungan yang mungkin nggak bisa tanam karena di daerah Temanggung tembakau, ya silakan masuk sawah. Berarti kalau bisa nanamnya itu nyelah istilahnya. Kita selah info-info sama teman-teman. Daerah mana lagi banyak tomat, lagi
kita cari solusi tanam tomat diundur sebentar aja. Nggak lama kan, turun nggak lama. Sekarang kan harganya di pasar 2.500 ya Pak ya? Ya dari petani ke tengkulak Mas. Oh dari petani ke tengkulak itu 2.500. Nah dari tengkulak mungkin bisa diberitahu sedikit bocorannya Itu nanti nggak sampai ke tingkat pembeli. Itu berapa Itu Pak? nggak bisa dibocorin Mas, itu rahasianya tengkulak. Oke. Kalau dari petani ke tengkulak saya bocorin. Oh iya. Oke, sekarang untuk ibu-ibu itu kalau beli di belanjaan sayur itu kira-kira harga berapa? Nah, kalau ibu-ibu tuh beli di pasar lokal Temanggung itu harganya 4.000. Oh, sekitar 4.000 sampai 5.000 itu per kilonya ya. Ya. Itu sudah sampai ke Dari pasar ke pembeli. Oh, sudah sampai ke Konsumsi, konsumen ya. langsung. Konsumen. Untuk partai ecerannya itu sudah di harga 5.000-an. 4.000. Ya, belum ada kalau udah 5.000 4.000 lah. Dengar 4.000. Oke Pak, sekarang untuk Pak Anwar Pak, untuk harga 2.500 dari tingkat petani, kira-kira petani itu sudah dapat untung apa belum? Sudah dapat belum tapi sedikit. Oh, untung tapi sedikit ya. Harapannya Pak, kira-kira idealnya itu menanam tomat itu dapat harga berapa? 4.000 5.000. Tetap 4.000 5.000 dari petani ya, untuk dari petani. Itu udah lumayan lah. udah lumayan. Biasanya Pak, untuk nanam tomat sejenis ini, satu pohon itu dapat berapa kilo Pak? Sekitar 2 kiloan ya. Rata-rata sekitar 2 kiloan ya. 2 kiloan. Berarti kalau harganya 5.000 per tanaman bisa dapat 10.000. 10.000 ya. Untuk biaya sendiri Pak, untuk biaya menanam tomat itu satu roll Kak, sekitar berapa habisnya? Satu roll itu sekitaran 2.500. 2.500 tanaman ya. Ya, modalnya itu sekitaran kalau 2.500 itu kalau satu batangnya 1.000 ya, Berarti 2.500. 2.500.000 Sekitaran gitu. Berarti kalau misalnya itu di harga 2.500 belum masih. Untung ya San ya. Untung itu tipis sekali lah ya. Tipis lah. Berarti harapannya Pak untuk tomat itu di musim-musim yang lain tetap di angka 5.000 itu tadi ya. Ya, di angka 5.000. Oke Pak Rahim, ini kan harga di pasaran dari tingkat petani 2.500 ya. Ya. Kalau kita nanamnya tuh sekarang Pak, di bulan ini kira-kira nanti perkiraan Bapak itu dapat harga berapa Pak? Ya sak lembek-lembeknya harganya yang 4.000-an. Insya Allah 4.000, 3.500, 4.000 sudah dapat lah harga sih. Artinya untuk sekarang ini masih ada potensi ya untuk nanam tomat ya Pak. Dajon belum Pak di Temanggung ini Pak? Di tempat saya sebagian masih kemarau ya. Kira-kira banyak nggak yang mau nanam tomat untuk di bulan-bulan ini Pak? Kalau bulan ini belum ada Mas. Mungkin di bulan 12. Oh. Di bulan Desember di tempat saya. Oh, rata-rata di bulan Desember karena menginginkan itu tadi Panennya ya. di bulan Februari Maret. Februari Maret yang biasanya bagus itu ya. Oke, jadi sudah 2 tahun ini berdasarkan informasi pasar bahwa di bulan Maret dan April itu ada harga lonjakan. Bahkan sampai terakhir berapa tuh Pak? Kemarin sampai 14.000. 14.000 pernah ya. 14.000 1 kilo. Kalau 14.000 petani ini seneng orang Pak kira-kira? Wah, Meriah. iya. Biasanya Pak, ini maaf ya, untuk para petani itu kalau dapat uang banyak itu sebenarnya buat apa sih Pak? Buat beli tanah lagi. Oh, beli. Mestinya untuk beli bibitnya lagi ya. Bibitnya lagi. Biaya perawatan ya. Jadi tetap masih untung ya. Cuman kalau harganya 14.000 nanti di konsumen kasihan Pak, terlalu tinggi. Mungkin ya di 5.000 sebenarnya petani udah cukup ya Pak. Ya, udah untung. Oke. Terakhir Pak, untuk para petani Indonesia pesan apa yang mau disampaikan Pak? Ya kalau harga sayur Pak ya, terutama tomat, sahabat petani Indonesia, kita tuh nggak bisa prediksi. Kapan murah, kapan mahal gitu nggak tahu. Ya. Yang penting semangat berkarya untuk Indonesia. Oh, yang penting nanam. Masalah harga kita pikir belakangan. Yang penting tanamannya bagus, produksi tinggi, habis. Ya. Itu aja. Kuncinya di situ ya Pak ya. Nah, tapi ini ada pesan. Tomat Medina ini bisa dicoba loh Pak ini. Oh iya ya. Ini Pak. Bagus ini. Bisa dikasih ke pemirsa Pak, mungkin bagi yang mau menginginkan tomat Medina kemasannya. Mau coba ini kemasannya seperti ini. Bisa dicoba Pak, ini bagus produksinya berapa? Kalau kamera dekat bisa lihat misalnya. Ya, nanti bisa diambilkan untuk gambar yang lebih detail lagi ya. Ini kan masih apa ya, belum merah semua sih ini. Ya, baru mulai. merah. Jadi ini tetap untuk tomat Medina potensi untuk tanamannya bagus ya Pak. Bagus. Oke.
Ya, sekian dulu dari kami untuk yang saya tangkap itu intinya adalah bahwa tomat Medina ini untuk dari segi petani juga oke, dan dari bakul juga tidak ada masalah di pasar. Artinya tomat Medina ini sangat cocok untuk ditanam di daerah-daerah pegunungan ya Pak. Pegunungan dan sawah ini bisa. Oh, sawah bisa juga ya. Ya di sawah tapi dengan catatan yang agak tinggi mungkin ya Pak ya, kalau di sawah. Ya. Daerah rendah banget ya nggak bisa loh Pak. Ya, maksudnya kan kalau wilayah Temanggung kan masih tinggi, masih 600-an, 500 kan. Ya mungkin berarti ini bisa ditanam di daerah Temanggung dan sekitarnya. Sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi pokoknya daerah manapun yang ketinggiannya minimal 400 ini. Oh ya, bahkan bisa ditanam di daerah manapun ya, berarti Ya, di Sulawesi, bisa, di Kalimantan. bisa. Yang penting daerahnya. DPL segitu 400 sampai 900. Jadi ya ini berarti bisa ditanam juga ya untuk wilayah di seluruh Indonesia. Tomat Medina ini rekomendasi lah untuk ditanam baik di musim hujan maupun musim kemarau. Terima kasih Pak waktunya Pak untuk wawancaranya. Sekian dulu dari kami. Tadi apa pesannya Pak? Selamat berkarya bagaimana? Selamat berkarya selagi kita bisa. Oh iya. Oke. Terima kasih. Intinya seperti itu untuk para petani sebenarnya, sekelas info mengenai tomat Medina yang dimodifikasi untuk ditanam di daerah dataran menengah atau daerah pegunungan.